Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Adapun dari anggota kelompok kami, yang pertama Harisma Ditansyar, kemudian Winda Andrayani Ahmad, kemudian Nur Fadila Ingrianite, dan Agus Dwi Saputra. Isi dari materi yang kami bawakan yang pertama, peningkatan profesionalisme, kemudian mempersiapkan SDM, dan yang terakhir profesionalisme dengan sertifikasi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni peningkatan profesionalisme. Profesional mengacu pada siapapun yang mencari nafkah dari melakukan aktivitas yang membutuhkan tingkat pendidikan, keterampilan atau pelatihan tertentu dengan mematuhi kode etik dan standar etika. Seseorang yang bekerja dalam bidang TI harus memiliki persyaratan profesionalisme. Yang pertama, dasar ilmu. Dasar ilmu yang harus kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan. Yang kedua, penguasaan profesi. Penguasaan profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan profesional yang harus berkesinambungan dalam bidang TI. Penyebab rendahnya profesionalisme bekerja di bidang TI. Yang pertama, masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total. Yang kedua, masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI. Yang ketiga, belum adanya konsep yang jelas tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang TI. 2. Mempersiapkan SDM. Indonesia telah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi seperti 1. Program Sekolah 2000, 2. Program SMK Teknologi Informasi, 3. Program Diploma Teknologi Informasi, 4. Program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Program Sekolah 2000. Program Sekolah 2000 merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia yang bertujuan untuk menjaring sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet. Program Diploma Teknologi Informasi hampir sama dengan SMK. Program diploma ini juga diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap digunakan dan terampil di bidangnya. Program SMK Teknologi Informasi, sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang bertujuan mencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam kegiatan operasional. Program Pendidikan Sarjana TI, program pendidikan sarjana menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil tetapi dilengkapi dengan kemampuan analisis data perancangan sistem yang kuat. Baik, jadi pada materi 3 yaitu menjadi profesionalisme dengan sertifikasi. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi, atau paling tidak, sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Nah, ada pula manfaat dalam melakukan sertifikasi, yaitu pertama ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Kedua, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Ketiga, pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmarking, baik pada tingkat regional maupun internasional. Keempat, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional. Dan yang terakhir, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai pertimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Standarisasi dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah atau dilakukan juga oleh industri secara langsung atau yang sering disebut dengan vendor certification. Nah, di sini pada bagian A terdapat sertifikasi berorientasi produk. Selama ini, sertifikasi internasional untuk profesi di bidang IT hanya dikenal di lingkungan yang relatif terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk perangkat lunak atau perangkat-perangkat keras dari perusahaan tertentu seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dan lain-lain. Pelaksanaan sertifikasi hanya diselenggarakan oleh perwakilan perusahaan tersebut di Indonesia maupun lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi, dengan biaya yang cukup mahal bagi calon tenaga IT di Indonesia.
Nah, adapun contoh sertifikasi yang berorientasi pada produk, yaitu pertama sertifikasi Microsoft. Beberapa paket yang bisa diambil dalam MCP ini antara lain adalah pertama, MCDST, kedua MCSA, ketiga MCSI, keempat MCDBA, kelima MCT, keenam MCAD, ketujuh MCSD, dan yang terakhir Office Specialist. Kemudian pada bagian B yaitu sertifikasi Oracle. Jenis sertifikasi sebagai berikut, yaitu pertama Oracle Certificate Associate, kedua Oracle Certificate Professional, dan yang terakhir Oracle Certificate Master. Kemudian pada bagian C terdapat sertifikat Cisco. Profesionalisme di bidang jaringan komputer dapat mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Cisco System International, yaitu CCNA, CCNP, dan CCAA. Selanjutnya, bagian D, sertifikat novel. Adapun jenis sertifikatnya yaitu yang pertama novel CLP atau Certificate Linux Professional. Ini merupakan sertifikasi untuk ahli novel yang dengan kombinasi sistem operasi Linux dengan kemampuan administrator jaringan yang handal. Yang kedua yaitu CLE atau Certificate Linux Engineer. Ini merupakan sertifikasi yang merupakan kelanjutan dari novel CLP. Yang ketiga yaitu CLP atau Certificate Linux Professional. Ini merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan Linux SUS. Yang keempat yaitu MCNE atau Master Certificate Novel Engineer. Ini merupakan sertifikasi bagi yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan dengan titik berat multivendor serta spesialis multisolusi jaringan industri. Selanjutnya yaitu bagian B, sertifikasi berorientasi profesi. Selain sertifikasi internasional yang berorientasi produk, terdapat juga sertifikasi yang tidak berorientasi pada sebuah produk perangkat lunak atau perangkat keras tertentu, di mana yang berprofesi IT diuji kompetensinya sebagai seorang ahli di bidang IT dan diakui di banyak negara. Adapun contoh institusi yang menyelenggarakan sertifikasi yang berorientasi pada profesi ini antara lain: A. Institute for Certification of Computing Professionals atau disingkat sebagai ICCP. ICCP ini merupakan sebuah badan sertifikasi profesi teknologi informasi di Amerika Serikat yang melakukan pengujian terhadap 19 bidang minat bagi mereka yang menginginkan sertifikasi berorientasi profesi. Adapun sertifikasi yang didapatkan dari pengujian seperti yang pertama yaitu CDP atau Certificate Data Processor. Ini merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan pada bidang pemrosesan data. Yang kedua yaitu CCP atau Certificate Computer Programmer. Ini merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja sebagai programmer. Yang ketiga yaitu CSP atau Certificate System Professional. Ini merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja pada bidang analisis desain dan pengembangan sistem berbasis komputer. Selanjutnya B. Institute for Certification of Computing Professionals atau disingkat CompTIA merupakan asosiasi industri teknologi komputer di Amerika yang beranggotakan antara lain Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Asosiasi ini merupakan kurikulum training dan ujian sertifikat internasional berorientasi pekerjaan di berbagai bidang,
misalnya network support, komputer teknikal, dan lain-lain. Adapun jenis sertifikasi CompTIA seperti yang tertera pada layar, seperti entry level computer service, network support and administration, server hardware technology, computer and information security, home technology installation, e-commerce, CTT atau Computer Technical Instruction, CDIA, Document Imaging and Management, Linux Operating System, Internet and Online Technologies, IT Project Management. Selanjutnya, adapun hambatan pelaksanaan sertifikasi, yaitu seperti kemampuan yang kurang memadai terhadap materi sertifikasi dan juga biaya yang mahal. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.